Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Rabu, 4 Maret 2026 bersama Pastor John Laba SDB dari Pontianak. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya, Pater John Laba SDB dari komunitas Salesian Don Bosco di Sungai Raya, Kuburaya, Pontianak. Hari ini hari Rabu pekan Prapaskah yang kedua. Seperti biasa, saya akan membacakan Injil pada hari ini dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28 dan memberikan renungannya. Mari kita mengawalinya dengan sebuah doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu. Engkau sungguh baik hati. Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Hari ini Dia mengundang kami untuk berjalan mengiringi Dia menuju ke Yerusalem. Di sanalah Dia akan menunaikan tugas perutusan yang tertinggi, yaitu Paskahnya. Dia akan menderita, wafat, dan bangkit dan mulia untuk menyelamatkan kami. Bantulah kami agar dalam mengiringi perjalanan Yesus ke Yerusalem, kami juga tetap menjadi pelayan-pelayan, menjadi abdi-abdi yang penuh kerendahan hati, untuk mengabdi Engkau sendiri ya Tuhan, dan juga sesama yang ada di sekitar kami. Namun kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, sekarang saya bacakan Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga, Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu anak itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu.
Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, mari kita pergi ke Yerusalem. Pada hari ini, hari Rabu, Pekan Prapaskah yang kedua, kita berada di hari yang ke-13 dalam masa Prapaskah kita. Dan ini berarti tinggal 27 hari lagi, kita akan menutupi masa Prapaskah kita karena kita berada di hari yang ke-40, di luar hari-hari Minggu yang tidak masuk dalam hitungan Prapaskah kita. Dan menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah selama 13 hari pertama ini kita sudah menjalani masa Prapaskah ini dengan baik? Sejauh mana pertobatan kita, puasa dan pantang yang sudah kita lakukan sampai di mana? Kita maju atau mundur atau masih tenang di tempat? Ini yang menjadi permenungan yang harus kita renungkan secara pribadi di hadirat Tuhan dan tentu di hadapan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain. Dan rasanya 13 hari ini kita sedang berjalan bersama Yesus menuju ke Yerusalem. Sama seperti Injil yang hari ini kita dengar, sangat indah. Tadi kita mendengar begini, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Kita seperti sedang berjalan mengiringi Yesus menuju ke Yerusalem. Nah, ketika Tuhan Yesus memanggil para muridnya secara terpisah dan mengajak mereka untuk pergi ke Yerusalem, tentu ajakannya ini bukan untuk pergi berpiknik-piknik, pergi berjalan-jalan, atau kita katakan mereka ber-we time. Ternyata mereka pergi bersama-sama, para murid itu mengiringi Yesus untuk melihat dari dekat Paskahnya Yesus. Sebagaimana yang tadi kita dengar, dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah oleh orang-orang Farisi, para ahli Taurat, dan dia sendiri akan diolok-olok, disesah, disalibkan sampai wafat, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Tuhan Yesus kali ini adalah kali yang ketiga dia menyampaikan kepada para muridnya tentang penderitaannya. Sebelumnya di bab yang ke-16 dan ke-17, Tuhan Yesus sudah menyampaikan warta penderitaannya itu. Dan hari ini di bab yang ke-20 dari Injil Matius juga mewartakan hal yang sama tentang penderitaannya. Sungguh penderitaan Yesus itu berbuah pada keselamatan. Itu sebabnya para muridnya itu dia ajak untuk berjalan bersama. Pikirkanlah, kalau saja Tuhan Yesus mengajak kita para pengikut pada masa kini untuk pergi ke Yerusalem dengan ajakan, ayo mari kita pergi ke Yerusalem. Pasti ada dua reaksi.
sekurang-kurangnya. Reaksi yang pertama, ada satu kelompok pasti akan mengatakan, hore, akhirnya ke Yerusalem, ke Holy Land. Di sana kita akan melihat tempat-tempat yang disebutkan dalam kitab suci. Iman kita akan semakin dikuatkan. Kita akan berfoto ria. Kita akan kembali dan bercerita banyak tentang Holy Land. Tapi ada juga yang akan punya reaksi lain. Kami tidak mau pergi. Karena sekarang di Yerusalem sedang tidak baik-baik saja. Sedang ada gejolak berdarah di mana Israel dan sekutunya, juga Iran dan sekutunya sedang berperang. Korban-korbannya sudah banyak. Mereka adalah Yesus-Yesus yang lain, yang tidak bersalah, tapi menjadi korban keganasan dari para pemimpin yang lebih mementingkan kekuasaan mereka daripada nyawa dari manusia. Ajakan Yesus, mari kita pergi ke Yerusalem. Tentu suatu ajakan yang mulia, tidak hanya pada para muridnya pada waktu itu, tapi juga ajakan pada kita untuk selalu berjalan bersama Yesus menuju ke Yerusalem. Dan ternyata dalam perjalanan bersama Yesus ke Yerusalem, ada warna-warni yang membuat perjalanan, sebetulnya perjalanan penderitaan itu semakin indah. Warna yang pertama adalah ketika dalam perjalanan datanglah ibu anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Sang ibu itu datang bersujud di depan Yesus dan meminta supaya pada saatnya nanti Tuhan Yesus mengizinkan supaya kedua anaknya bisa duduk di sebelah kanan dan kiri. Tentu saja untuk ikut memimpin atau memerintah orang-orang pada zaman itu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang punya kuasa untuk memberi tempat di sebelah kiri dan kanan itu adalah Bapa, dan tempat itu juga sudah diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah ditentukan. Memang ibu anak-anak Zebedeus ini sudah tahu. Ibu itu tahu bahwa kedua anaknya memang punya ambisi tertentu untuk berkuasa. Sangat manusiawi, tapi selalu ada dalam kehidupan. Pada saat itu bersama Yesus saja sudah begitu. Apalagi pada zaman ini. Dan teman-teman yang lain, ada 10 yang lain, juga marah kepada kedua bersaudara itu, Yakobus dan Yohanes. Mereka marah bukan karena alasan utamanya melihat ibunya meminta tempat duduk kiri dan kanan. Tapi ternyata bahwa ke-10 temannya juga pingin seperti itu. Mau duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus. Ada ambisi-ambisi yang ada dalam hati mereka juga. Maka Tuhan mengetahuinya. Maka Tuhan menegur mereka dengan mengumpamakan kehidupan bangsa-bangsa dan para penguasanya. Dan Tuhan Yesus selalu menekankan begini. Yang terpenting adalah bahwa orang itu harus menjadi pelayan dan hamba. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Orang-orang yang kecil akan menjadi prioritas. Sama seperti Yesus sendiri. Dia yang datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Bagaimana dengan kita saat ini? Sebetulnya kita saat ini tidak jauh berbeda dengan anak-anak Zebedeus dan ke-10 temannya. Ada perasaan ambisi, rasa ingin berkuasa pasti ada dalam hati kita. Pasti ada dalam hati kita. Maka Tuhan mau mengoreksi kita supaya bisa berubah. Banyak orang itu sadar atau tidak sadar punya keinginan seperti itu, ingin berkuasa. Banyak orang itu mengatakan bahwa mereka selalu melakukan
pelayanan di mana-mana. Tapi hanya sedikit orang yang menjadi pelayan. Banyak orang itu hanya mau mencari popularitas. Hanya 1-2 orang yang sungguh menjadi pelayan. Mereka tahan banting untuk tetap setia melayani. Disakiti, dia akan tetap setia melayani. Seperti Kristus sendiri. Jadi kalau orang mengatakan pelayanan di mana-mana, tapi mudah tersinggung, itu bukan pelayan yang setia. Bukan pelayan itu. Itu hanya mencari popularitas. Yesus mengoreksi kita. Mau menjadi besar? Silakan menjadi kecil. Mau menjadi terkemuka? Silakan menjadi yang terakhir dulu. Ingin menjadi besar? Silakan menjadi pelayan. Karena Yesus juga datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saudara-saudariku, kita masih punya 27 hari lagi. Mari kita coba berbenah diri untuk ikut berjalan bersama Yesus ke Yerusalem dalam semangat menjadi pelayan-pelayan, menjadi abdi atau hamba-hamba, terutama bagi saudara-saudara kita yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Mereka adalah Yesus-Yesus lain yang tentu berdarah-darah, yang tentu sangat menderita, dan kita coba hadir untuk memberikan hidup baru, semangat baru kepada mereka bersama Yesus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Rabu, 4 Maret 2026. Terima kasih kepada Pastor John Laba untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.